sekarang kita akan lanjut ke yang kedua, garis singgung persekutuan dalam. Nah, biasa disingkat dengan GSPD. Nah, sekarang yang namanya GSPD atau garis singgung persekutuan dalam itu yang mana sih? Nih, kalau tadi yang di luar kan yang di sininya kan. Sekarang kalau persekutuan dalam, yang di dalam antara kedua lingkarannya. Nih dia. Ini garisnya. Ini namanya GSPD. Garis yang menyinggung kedua lingkaran di dalam lingkarannya. Nih. Tuh. Nah, jadi sama seperti tadi bahwa nih berarti ini karena lingkaran besar, makanya jari-jarinya kita lambangkan dengan R besar. Kalau lingkarannya yang kecil, jari-jarinya kita lambangkan dengan R kecil. Nah, kemudian ini jarak dari kedua pusat lingkaran biasa dilambangkan dengan P atau pusat gitu kan. Nah, jadi itu dia keterangannya. Nah, jadi untuk menemukan panjang si GSPD ini ada rumusnya. Jadi asal rumusnya itu dari mana sih? Ini dia caranya. Masih tetap pakai segitiga siku-siku atau pakai teorema Pythagoras. Jadi perhatikan caranya. Nih, kita buat suatu garis. Ini garisnya yang dari sini kita perpanjang. Nih, diperpanjang. Nih. Kira-kira sepanjang yang R besar. Nih, dari sini kan. Dari sini ke sini itu sama dengan dari sini ke sini. Dah, kemudian kita tarik garis. Nah, sekarang apa yang terbentuk? Segitiga siku. Nah, jadi kenapa kita kasih tambahan garis di sini? Itu untuk ini menemukan GSPD. Sekarang nampak kan ini ada persegi panjang. Jadi kalau dari sini ke sini namanya GSPD, berarti untuk menemukan ini itu bisa juga dengan menemukan panjang ini itu bisa juga menggantikan dari GSPD-nya gitu. Jadi ini kita lambangkan dengan huruf E. Nah, dengan menemukan nanti rumus yang ini itu bisa terdapat GSPD-nya. Nah, oke, sekarang kita lihat. Nah, jadi dari sini ke sini panjangnya R. Nah, ini R kecil. Sekarang berarti dari sini ke sini itu akan sama panjangnya dengan yang ini, ya kan? Ini kan seperti persegi panjang. Berarti ini adalah R besar. Nah, kalau kita mau mengambil segitiga ini, berarti kan kita harus tahu dulu nih, ini dari sini ke sini panjangnya P, ya kan? Ini yang kita cari, karena ini pengganti dari GSPD. Nah, sekarang panjang dari sini ke sini adalah apa? Kita tahu bahwa dari sini ke sini R kecil, dari sini ke sini R besar, berarti dari sini ke sini adalah R besar ditambah dengan R kecil. Nah, jadi segitiga ini, diperhatikan segitiganya adalah ini nih. Nih, kita pindahkan ke sini. Atasnya P, ujungnya Q, di bawahnya E. Nah, kemudian dari P ke Q adalah P panjangnya. Nih, P ke Q panjangnya P, atau bisa di sini namanya jarak antara kedua pusat lingkarannya. Nah, kemudian dari E ke Q adalah panjangnya R besar ditambah R kecil. R besar ditambah R kecil. Nah, sekarang berarti yang ditanya adalah panjang dari E ke P atau P ke E. Nah, yang ini nanti bisa akan sama dengan GSPD-nya, ya kan? Nah, jadi kita menggunakan teorema Pythagoras, di mana kalau mau mencari sisi yang lainnya berarti EP kuadrat sama dengan PQ kuadrat, di mana PQ itu adalah sisi miring. Sisi miring dikuadratkan dikurang dengan EQ atau sisi lainnya dikuadratkan. Jadi EP kuadrat sama dengan PQ, panjangnya adalah P. Jadi P kuadrat dikurang EQ panjangnya adalah R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Jadi untuk mencari EP-nya aja berarti sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil
kecil dikuadratkan. Nah, kita ingat untuk menghilangkan kuadrat, sebelahnya ditarik akarnya gitu. Jadi EP itu adalah kita tahu dia menggantikan GSPD. Jadi EP sama GSPD itu sama. Jadi EP atau GSPD-nya rumusnya adalah sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Nah, jadi ingat tadi. Kalau tadi apa? Kalau misalnya GSPL luar, orang luar dikurang. Sekarang dalam, berarti orang dalam ditambah. Tuh, jadi ingat ya, yang dalam ditambah, yang luar dikurang nih. Tapi kalau ininya tetap sama, ininya aja yang berbeda, ya kan? Nah, untuk keterangannya ini GSPD adalah garis singgung persekutuan dalam. Nah, P itu tadi apa? Jarak kedua pusat lingkaran. Nah, R besar jari-jari lingkaran besar yang ini nih. Nih, lingkarannya besar. R itu lambangnya adalah jari-jari lingkaran besar, untuk lambang jari-jari lingkaran besar. Nah, R kecil untuk yang jari-jari lingkaran kecil. Nih, jari-jari lingkaran kecil. Nah, kemudian untuk contoh soalnya, nanti Ustazah juga akan kasih 2 buah contoh soal. Sekarang contoh soal yang pertama. Diketahui jarak antara kedua pusat lingkaran adalah 20 cm. Jari-jari lingkaran pertama adalah 10 cm. Sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 2 cm. Panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah, nah jadi sama seperti tadi, kita buat dulu diketahuinya biar kita lebih mudah nanti menghitungnya. Diketahui dari soal, diketahui jarak antara kedua pusat lingkaran. Jarak antara kedua pusat lingkaran dilambangkan dengan P. Nih, P sama dengan 20 cm. Nah, kemudian jari-jari lingkaran yang pertama. Nah, ini yang pertama, jari-jari ini yang kedua. Jadi yang ini yang jadi R besar karena dia ukurannya lebih besar, dan yang ini menjadi R kecil karena dia ukurannya lebih kecil, berarti dia jari-jari lingkaran kecil, lambangnya R kecil. Nah, kemudian yang ditanya adalah GSPD. GSPD ya kan? Nanti langsung aja masukkan ke rumus GSPD-nya. GSPD sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Oke, dan kita masukkan nilainya. Nah, kita tahu di soal P-nya atau jarak kedua pusat lingkaran adalah 20 cm. Kita masukkan ke sini. 20 dikuadratkan dikurang R besarnya 10. 10 ditambah R kecilnya 2. 2 dikuadratkan. Nah, kemudian 20 dikuadratkan. 20 kuadrat hasilnya adalah 400 dikurang 10 ditambah 2. 12 dikuadratkan. Nah, kemudian akar dari 400 dikurang 12 dikuadratkan. Hasilnya adalah 144. Jadi sama dengan GSPD-nya adalah 400 dikurang 144. Hasilnya adalah 256. Akar dari 256 adalah 16 cm. Jadi garis singgung persekutuan dalam kedua buah lingkaran ini adalah 16 cm. Nah, untuk contoh yang kedua nanti Ustazah akan bahas.